Join us in a festival that promises to be extraordinary, because Bali is extraordinary. Selamat pagi di Ubud Writers and Festival 2021. Tahun ini, festival hadir kembali yang diambil dari filosofi Hindu Bali. Tanggal 8 sampai 17 Oktober, kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya, dan hak asasi manusia. Menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita. Bersama saya, Clara Sia Kiki, di sini sebagai moderator, kita akan menyaksikan acara peluncuran buku Antologi Puisi Puan Demik Menulis. Kumpulan tulisan perempuan di masa pandemi 2021. Adapun yang menjadi tema dari buku ini adalah pentingnya pandemi bagi perempuan dan bagaimana ruang menulis menjadi penting dalam masa bekerja di rumah. Selain sebagai catatan atau dokumentasi, juga menjadi wadah ekspresi diri bagi perempuan dalam menyikapi perubahan selama hampir 2 tahun ini. Buku ini di atas dukungan penuh dari Arts for Women. Baik, kepada Oli Monteiro, salah satu penggagas Puan Demi Menulis, saya persilahkan untuk memberikan sambutan. Silahkan Mbak Oli. Ya, terima kasih Kiki. Terima kasih banyak untuk pengantarnya. Halo semua teman-teman dimanapun berada. Selamat datang di peluncuran buku kumpulan puisi perempuan di masa pandemi atau Puandemik. Jadi sebenarnya awalnya buku ini kami gagas ketika terjadi pandemi. Kita ngelihat bahwa wah ini kita punya keterbatasan untuk bergerak, kita punya kita punya waktu yang juga tidak terlalu banyak untuk bisa untuk bisa mengekspresikan diri kita ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita dibebankan untuk bekerja di rumah, bahkan mungkin bagi perempuan ya paling utamanya beban kerja kita kemudian menjadi lebih banyak gitu ya, lebih banyak lagi dari sebelumnya. Nah, saya bersama rekan saya dan tentu mentor dan kakak senior gitu di Gerakan Perempuan, namanya Ibu Debra Yatim, yang kebetulan beliau tidak bisa hadir di launching hari ini. Beliau titip salam untuk kita semua. Kami kemudian mengajak teman-teman seperti Citra Benasir, Tiara Wijanarko, Valentina Sagala dan Ratna Ayu Budiarti untuk sama-sama kita bikin apa yuk gitu. Kemudian kita bikin si komunitas menulis Puandemik Menulis ini, di mana kita menulis cerita-cerita perempuan di masa pandemi dan kemudian kita mengajak lebih banyak orang untuk terlibat begitu ya di dalam pembuatan buku ini. Dan kemudian kita mendapatkan total 46 orang yang masuk ke dalam antologi ini yang teman-teman bisa pesan dan bisa nikmati bukunya ya. Nah, harapan kita semua memang buku ini bisa menginspirasi untuk semua teman-teman perempuan dan transpuan di Indonesia untuk terus berkarya, walaupun kita tentu tahu pandemi ini belum akan berlalu ya, kita masih menanti kapan ya bisa berlalu. Tapi mudah-mudahan bisa segera berlalu dan kita bisa berkumpul lagi dan berdiskusi buku ini gitu ya, mungkin nanti ke depannya gitu sama-sama secara offline. Nah,
kami dari Puan Demik Menulis mengucapkan terima kasih untuk Ubud Writers dan Readers Festival 2021 karena bisa meluncurkan buku ini di sini, dan juga kepada seluruh panitia yang sudah membantu teknis perekaman dan penerbitan buku ini, terutama dari penerbit Jual Buku Sastra yang Instagramnya adalah @jualbukusastra. Teman-teman bisa pesen di sana nanti ya bukunya untuk yang belum pesen. Untuk penjualannya semua nanti akan kita sumbangkan kepada organisasi yang mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan begitu. Nah, dengan ini saya dan teman-teman panitia mengucapkan terima kasih dan buku ini kami luncurkan dan bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Terima kasih, kembali ke Kiki moderator. Baik, terima kasih Mbak Olin ya untuk sambutan hangatnya. Langsung saja. Sekarang pembaca puisi ya. Yang pertama adalah Ayu Ruhyuni. Ayu Ruhyuni adalah seorang penulis yang senang berdiskusi tentang parenting dan kesetaraan gender. Berikan bukunya kepada operator. Terima kasih. Halo, saya Ayu Ruyuni akan membacakan salah satu puisi saya di buku kumpulan puisi Puan Demik Menulis yang judulnya Kolektor Jam. Kolektor jam. Aku mengoleksi banyak jam. Jam sujud pada embun pagi, jam setengah menit mandi, jam kakak lupa sikat gigi, jam makan selai pakai roti, jam absen lokasi pagi hari, jam kakak sekolah online lagi, jam masak makan siang, jam setelah rehat rapat kembali, jam kopi sore suami, jam prakarya adik, jam cuci baju bayi, jam perah tete kanan kiri, jam masak makan malam hari, jam tidur untuk kakak adik, jam tidak tidur untuk suami. Lalu aku memakai seluruh jam di sana sini hingga jam 2 pagi. Jampi-jampi dini hari. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu ya. Puisi yang sangat mengharukan ya. Kemudian kita juga Pradesa. Ya, pembaca berikan Puan. Silakan Kak Anggun Pradesa untuk membacakan puisinya. Ya, halo semuanya. Sudah disebutkan nama aku Anggun Pradesa. Aku transgender perempuan di Indonesia, aktivis, dan lebih senang dibilang seniman, bergabung dalam jaringan seni perempuan Indonesia ya. Aku mau bacain puisi aku live, judulnya Ritual Pandemi. Ini rasa-rasa aku selama pandemi yang hampir 2 tahun ini ya. Ritual pandemi. Karena ini mendaki kuil, bukan menuju bahtera bidadara merindu bersama gurau ibu kandung seusai berkanak-kanak. Ceritaku koma, ujung merona. Semua hari adalah tanggal merah durjana. Bak indah terlambat kotor, malapetaka dunia tenggelam. Peri-peri tak bekerja tetap nyantap. Kutukar tubuhku dengan rantang kekenyangan. Pejalan kaki menabuh kotak nyanyian yang sukar terisi uang. Kuasa raja ngabur. Kemudian rakyat terjajah mengais gigi mandiri. Aku kehilangan banyak ritual. Bencanaku meruah. Satu persatuku berguguran. Boleh kan efek lupa terbang begitu tenggak? Kembali tatkala peperangan alam nyata mematikan pandemi. Terima kasih. Terima kasih Kak Anggun. Baik,
Aku kurang mendengar suaranya dari moderator nih. Makasih ya sayang Clarissa ya. Ya. Dan sebuah buku kumpulan esai pendek. Selain itu, puisi-puisinya pernah muncul di Poetry Daily, Johannesburg Review of Books, Asymptote, Ajar dari Hanoi, On Relationships di UK, dan Untitled Tree dari Scotland. Silahkan Mbak Anya untuk membacakan puisinya. Terima kasih, Kiki. Oke, saya akan membacakan sebuah puisi yang terdapat di buku ini. Puandemic, kumpulan puisi perempuan di masa pandemi, Puandemic menulis. Semua jatuh. Daun jatuh. Rambut jatuh. Bantal jatuh. Bunga jatuh. Kucing jatuh. Kursi jatuh. Nyamuk jatuh. Kadal jatuh. Kentang goreng jatuh. Gelas jatuh. Selimut jatuh. Bolpen jatuh. Kumbang jatuh. Sebotol alkohol 70% jatuh. Mangkuk berisi sereal jatuh. Pohon karet jatuh. Sementara belimbing terus jatuh di langit. Bukan belimbing jatuh dari langit, tapi belimbing jatuh di langit. Get it? Shooting stars, shooting star too. Iya, soalnya puisi ini tentang mimpi, rencana, dan harapan yang jatuh di angkasa. Berserak-serak sebelum menembus atmosfer. Juga tentang isi kepala gue yang terus aja jatuh sejak dulu. Belum berhenti. Dan tak ada lagi orang yang bisa gue ajak bicara. Kata-kata kini tak bermakna. Kesendirian ini juga tak bermakna. Terima kasih. Terima kasih Kak Anya untuk puisinya tentang kesendirian ya. Berikutnya kita juga ada Citra Benazir ya yang akan membacakan puisinya. Citra Benazir adalah seorang penulis, pendiri komunitas At Is The Life, ruang aman bagi semua relawan, co-director of At Jakarta, serta penulis buku At Pleasure Grows. Citra giat dalam dunia kerelawanan dan telah aktif dalam advokasi dan aktivisme yang berfokus dalam bidang hak perempuan, pendidikan seks, serta kesehatan mental. Silahkan Citra untuk membacakan puisi. Terima kasih Kak. Jadi saya di sini mau membacakan puisi berjudul Jangan Tunda Lagi. Ini mungkin menjadi salah satu keluh kesah ketika kita semua berada di dalam rumah selama pandemi ini dan kita harus menghadapi orang-orang yang mungkin mempertanyakan, tidak setuju dengan kita atau menghakimi kita sebagai penyintas. Jadi inilah. Jangan tunda lagi. Di mana aku bisa berlindung? Jika pulang ke rumah membawa malu. Jika lapor ke aparat tanpa bukti. Jika sahabat satu persatu pergi. Berapa harga hak asasi? Jika bersuara tetap dibungkam. Jika berteriak tetap disepelekan. Jika bertahan tetap diancam. Mengapa aku tak didengar? Aku juga manusia. Aku berhak atas keamanan hidup. Aku sama sekali tidak bersalah. Jangan lagi kau utarakan dalih patriarki. Semua ucapan di bawah naungan sistem yang represif. Basi,
akan alasan-alasan misoginismu. Tubuhku bukan komoditas negara. Terima kasih. Terima kasih Citra. Baik, tanpa berlama-lama kita juga akan menyimak pembacaan dari Tiara. Ya. Tiara Wijanarko adalah seorang penulis buku subprosa poem Jangan Bilang Siapa-Siapa, Sengatan Sang Kumbang, Birahi di Bulan Juni. Tiara juga seorang entrepreneur, pemilik House of Relax dan sejiwa DNA Jewelry. Tiara juga merupakan dosen jurnalistik, MC atau presenter, sport and healthy lifestyle influencer, diver, triathlete, ibu satu anak. Juga merupakan brand ambassador dari Santini and Sportigo. Silakan Mbak Citra untuk membacakan puisinya. Makasih Ki. Oke, puisinya judulnya Di Bawah Pengaruh Masker, pengalaman ibu-ibu bekerja yang pandemi ini dipaksa dan ternyata sangat menikmati rasanya bekerja dari rumah. Ketika pagi tidak lagi tergesa, siang kadang terlalu cepat. Bising antara panggilan Zoom meeting, bumbu ikan kuning, anak sekolah online. Hari itu aku lupa mengenakan ginju, seakan selalu bisa selamat di balik masker. Sama halnya ketika katup emosi meledak karena perdebatan sengit dengan atasan. Sudut bibir kalap menyuarakan protes, aku gak bisa lagi menyelamatkan karirku. Surat peringatan sudah pasti keluar. Kata mereka, hebatlah ibu yang juga bekerja. Kata mereka, dalam tubuh sekecil itu pasti punya tenaga super. Memangnya kita punya pilihan? Memangnya kita bisa memilih diam, lalu menang? Tiap belahan dunia mengalami kekacauan yang sama. Sampai-sampai jam di rumah hanya menyala di 2 titik. Pukul 4:30 pagi dan pukul 9 malam. Saat meeting tidak lagi produktif dijalankan dan suara dengkuran kecil sayup terdengar. Disitulah duniaku sebenarnya dimulai. Di antara jam tidur malam, harapan, dan doa yang digulirkan. Samakah duniamu? Kita ini hanyalah cungpret di bawah pengaruh masker. Tunduk pada bencana yang membuyarkan semua rencana. Selamat datang di dunia baru. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiara. Sekarang kita juga kedatangan Mbak Nelden ya. Mbak Nelden Jakababa Gerik adalah seorang psikolog dan peneliti independen lulusan Universitas Indonesia dan Catholic Universiteit Leuven, Belgia. Selain membuat perhiasan dari materi daur ulang, Nelden juga gemar menulis puisi dan cerpen. Kini ia tinggal bersama keluarga di Berlin, Jerman. Silahkan. Halo, salam dari Berlin semuanya. Nah, puisi yang mau saya bacakan ini judulnya Artefak di dekat Savigny-Platz. Inspirasinya adalah di Berlin sini ada lapangan bernama Savigny-Platz dan di dekat situ ada sebuah patung yang menggambarkan 2 orang yang berdiri yang saling berbincang dan mereka berdiri sangat berdekatan. Mungkin di antara mulut mereka atau di antara wajah mereka hanya ada jarak 1,5 jengkal. Jadi waktu di tengah pandemi saya melihat patung itu rasanya rindu sekali untuk bisa sedekat itu dengan orang lain, sementara pada saat ini kita harus menjaga jarak. Jadi itu isinya. Oke. Artefak di dekat Savigny-Platz. Kini di mana-mana engkau melihat monumen pengingat masa-masa sebelum ini. Saat engkau dapat begitu dekat berdiri dengan kawan yang kau jumpai di jalan. Kau dapat leluasa membaca khawatir atau apapun di wajah tanpa penutup. Kau dapat menyentuh lengannya sedikit. Bila kau pikir itu bisa membantu cemasnya, tanpa berpikir tentang kemungkinan sakit akibat tindak-tindakan kecil yang manusia
Kini engkau harus berdiri di belakang garis saat antri untuk membayar sekotak telur 1,5 meter di belakang orang di depanmu. Engkau pulang ke rumah. Engkau tanggalkan penutup wajah. Engkau cuci tangan 20 detik. Engkau cuci telur-telur itu satu-satu. Engkau susun mereka di rak telur dalam kulkas sambil berpikir, begitu berdekatan mereka duduk. Engkau nyalakan saluran televisi berbayar. Engkau cari film yang mungkin menarik. Namun apapun film yang akhirnya kau nonton, selalu terlintas di kepalamu. Begitu dekat mereka berdiri. Begitu dekat jarak di antara kursi mereka. Terlalu dekat. Kadang ingin kau matikan isi kepalamu. Terima kasih. Terima kasih Kak Nelden ya. Terima kasih kepada semua pembaca puisi ya, sudah membawakan puisi-puisinya dengan indah, dengan penuh emosi ya. Puisi-puisi. Terima kasih kepada para pembaca puisi ya, sudah kan puisi-puisinya emosi ya, puisi-puisi tentang beban ganda ya, tentang yang dialami perempuan ya, beban ganda yang dialami perempuan, juga tentang bagaimana memaknai apa itu jaga jarak, lalu pemaknaan terhadap di rumah aja ya, dan tentu juga dengan harapan dan doa-doa terhadap pandemi. Ngobrol tentang beberapa kisah di balik proses kelahiran buku ini dengan para penulis sekaligus dengan panitia pengurus proses produksi buku ini. Nah, yang pertama saya ingin nih bertanya tentang tentang yang dibalik cerita dibalik proses ini. Mungkin pertama saya ingin bertanya kepada Citra ya. Citra, bisa bagaimana ide awal penulisan buku ini? Lalu bagaimana sih bagaimana mengumpulkan para penulis ya dari tidak hanya di Indonesia ya, bahkan sampai di luar negeri begitu. Coba bisa diceritakan tidak, Citra? Oke, ide membuat buku ini memang datang dari kami semua ya sebagai satu tim gitu, karena ketika kita memutuskan untuk membangun Pandemic Menulis ini, kita seperti ini ya, haus akan kolaborasi, haus akan kerjasama lagi, karena kita sudah lama sekali di dalam pandemi ini gitu kan, yang sangat terjarak dari satu sama lain gitu. Jadi we are just dying to get our hands with each other gitu, dan ini salah satu cara kita bisa seakan-akan terhubung gitu ya satu sama lain. Jadi kita memang memiliki ide untuk kita mulai dari puisi dulu gitu kan, dan cara pengumpulannya tentu dari networking kita, karena banyak sekali penulis perempuan dan penyair perempuan yang ada di masing-masing network kami. Dan sesimpel kita reach out dan juga sesimpel kita broadcast bahwa kita membuka submission ini, dan kita sangat overwhelmed sekali dengan hasilnya gitu ya, dan dari banyak sekali yang terkumpul dan banyak sekali cerita-cerita yang kita tukar dari pihak penulis dan tim. Karena aku juga orang yang menghandle sosial media, jadi aku juga hands on dengan para pengirim submission itu, dan kita ditemukan sekali kayak satu hal yang tangible dari kita semua, kita suka menulis gitu, dan there's nothing wrong with sharing our story with our own narrative tentunya gitu kan, karena di setiap saat, di setiap
tragedi atau di setiap kejadian dibutuhkan sekali perspektif dari perempuan tentunya. Jadi kita mau mendorong narasi itu. Jadi makanya kenapa kita memfokuskan kelompok ini untuk perempuan dan transpuan, karena suara-suara kita lah yang sering sekali sering sekali dibungkam gitu dan sering sekali terlupakan. Jadi I think that was the mission for all of us, tim Puan Demik. Wah, menarik sekali Citra. Terima kasih. Coba bisa diceritakan tidak kira-kira ini membutuhkan berapa bulan, berapa lama proses produksinya? Dari awal pertama ada ide gitu ya dan mengumpulkan orang-orang ini. Dari mulai ada ide sebenarnya nggak terlalu lama, karena as we all know dengan social media sekarang kita bisa apapun cepat gitu ya, dan karena kita semua selama ini juga online, jadi kayaknya kita lebih terhubung dengan social media nowadays gitu. Tapi yang lama adalah bukan pengumpulannya, karena tadi seperti yang saya bilang, overwhelming sekali submission kita, banyak sekali gitu yang datang ke kita. Justru proses kurasi dan proses hadirnya menjadi buku ini, proses akhirnya tercetak ini yang memang membutuhkan proses lebih lama, karena tentunya kita harus membawa pihak-pihak lain gitu kan, nggak hanya dari kami berenam. Nah, jadi bisa dibilang mungkin proses pengumpulannya 3 bulan, dan mungkin overall itu ya paling 5 bulan, 6 bulan. Bagi kita nggak terlalu begitu lama, karena this is a passion project juga kan. Jadi sehari-hari kita juga bertukar pikiran terus-menerus dari cari seniman yang bisa mengilustrasikan covernya segala macam. Jadi itu semua it's a collective effort gitu. Jadi sebenarnya ini spektrum nggak terlalu lama prosesnya. Oke, baik. Bisa diceritakan tidak proses kurasinya tuh seperti apa? Dari apa sih yang bisa membuat para kuratornya itu memilih puisi-puisi tersebut untuk dijadikan satu di dalam antologi, dan kuratornya siapa saja sih kalau boleh tahu ya? Ya, karena kita dari awal memang menggagaskan 2 project, jadi puisi dan esai gitu kan, dan kita memang sekarang membicarakan yang esai dulu, tapi nanti it's coming gitu kan, kita juga akan menghadirkan yang buku esai juga. Jadi kita sudah split up into 2 teams gitu, tim puisi dan tim esai. Nah, tim puisi ini ada saya, Mbak Debra, dan Kak Ratna Ayu yang nanti juga akan mengirimkan video. Jadi kita berpihak sebagai pembaca semua submission, dan aku yang mengumpulkan semua informasi para penulis, dan kita hanya baca saja satu persatu, dan kita sebenarnya nggak ada yang kita anggap ini ya, karena nggak ada yang kita judge atau nggak ada yang kita hakimi dalam pihak penulisannya gitu ya, nggak ada yang kita pikirkan salah atau kita tolak begitu saja, tapi kita mau membawakan suara yang lebih beragam. Jadi kita lihat juga background dari penulis itu, mereka berada di mana, sudah terrepresentasikan banyak nggak suaranya gitu kan. Makanya kita banyak sekali dari banyak lokasi gitu ya, nggak hanya dari Indonesia saja tapi juga di luar gitu. Jadi kita mau make sure suaranya beragam gitu. Jadi nggak hanya dari satu kota, misalnya Jakarta saja, kita mau make sure it's diverse. Terima kasih Citra. Jadi kita tahu ya bahwa proyek Puan Demik menulis ini lebih ingin menonjolkan keberagaman cerita, keberagaman isu. Apakah sebenarnya semua isu-isu perempuan, isu-isu gender itu sudah terwakilkan atau belum di dalam puisi-puisi ini ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya juga punya pertanyaan lain ya, tapi kali ini mungkin ke Mbak Valentina ya. Saya bacakan dulu ya biografinya Mbak Valen ya. Valentina Sagala adalah pejuang hak asasi manusia atau HAM, advokat, penulis, peneliti, kolumnis, editor, dan dosen yang berpengalaman lebih dari 25 tahun di dunia hukum, kebijakan, HAM, gender, perlindungan anak, migrasi, dan perdagangan orang atau human trafficking, konflik, perdamaian, dan keamanan.
Tulisan-tulisannya dimuat di berbagai media massa dan jurnal. Penulis puluhan buku, ya, sebanyak 22 buku dengan tema hukum, gender, dan HAM. Nah, selamat datang Mbak Valen. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Iya, selamat datang. Nah, menyambung dari tadi diskusi kita dengan Citra juga bahwa di buku puisi ini, kumpulan puisi ini mengungkap berbagai isu-isu perempuan ya. Nah, coba saya ingin mendengar dari Mbak Valen ya, isu-isu apa saja sih yang ada di dalam buku antologi ini? Boleh diceritakan? Ya, jadi saya pikir kalau kita membaca buku puisi Puan Demik ini memang gini, jadi kan pandemi COVID-19 atau pandemi Corona ini kan adalah satu pengalaman bersejarah yang nanti akan mau tidak mau menjadi bagian dari sejarah kita yang akan datang. Nah, tanpa pandemi ini terjadi pun sebetulnya narasi atau suara atau sejarah tentang perempuan itu kan selalu dikalahkan karena masyarakat yang patriarki tentunya. Jadi ketika pandemi ini datang, kemudian memang juga nampak dengan jelas warna dan suara yang muncul, baik itu dalam kajian-kajian, kebijakan-kebijakan terkait pandemi COVID itu nuansanya memang sangat male, sangat laki-laki. Jadi saya pikir puisi-puisi yang ada di Puan Demi, buku puisi ini yang mencoba menjadi suara dari perempuan-perempuan ini sangat beragam, spesifik tentang pengalaman selama pandemi ini yang menurut saya memberikan sumbangan terbesar kemudian untuk narasi tentang pengalaman kita mengalami pandemi ini secara global di seluruh dunia yang nanti bisa tentu mengisi kisah atau narasi selanjutnya ya nanti untuk anak cucu kita. Jadi isinya memang sangat beragam. Saya pikir yang paling menonjol adalah memang tentu kita tahu begitu pandemi terjadi blur atau kekaburan antara dikotomi rumah domestik dengan publik atau luar. Yang mana untuk para laki-laki dalam masyarakat patriarki sebetulnya mereka selalu mewarnai ini lebih sederhana dan tidak kompleks. Sebelum terjadi pandemi, perempuan dalam masyarakat patriarki itu kan sudah memiliki narasinya yang dibahasakan oleh masyarakat patriarki bahwa satu, perempuan harus di rumah, dua, perempuan harus mengurus anak, mengurus keluarga, rumah tangga, tiga, kalau perempuan kemudian ada di publik itu semata-mata hanya tambahan dan tidak yang utama, karena itu maka selain di publik perempuan juga harus mampu menjaga nilai-nilai dan kesucian rumah tangga, kenormalan rumah tangga, anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, suami yang tetap bisa makan, dan lain sebagainya. Nah, ketika pandemi ini terjadi, maka sebetulnya bagi perempuan jauh lebih kompleks, karena sebelum terjadi saja narasinya sudah sangat diskriminatif dan sangat menindas. Ketika ini terjadi, maka kemudian kompleksitas yang dialami perempuan saya pikir sangat berat. Karena itu memang warna, suara, teman-teman perempuan yang muncul dalam puisi-puisi di Puan Demik ini beragam, dari yang cemas, takut, lelah, ambruk, rubuh ya, hampir rubuh dan lain sebagainya, tapi pada saat yang bersamaan juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana suara-suara tentang kebertahanan, tentang harapan, tentang cara melihat kebersyukuran ya, itu semua juga muncul secara bersamaan. Jadi saya pikir itu kekayaan tema-temanya yang muncul itu, namun warnanya memang sangat jelas, ditulis oleh perempuan dengan problem-problem perempuan yang juga banyak sebetulnya melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh laki-laki dan diklaim sebagai persoalan laki-laki, tapi juga kemudian juga dicoba untuk dipertanyakan. Jadi saya pikir memang sangat beragam dari ujung ke ujung. Ditambah juga ada banyak problem-problem yang misalnya kekerasan, penyintas, kekerasan seksual, itu juga banyak dibicarakan. Jadi saya pikir memang sangat beragam dari yang kegetiran, kecemasan,
dan berbagai macam struggling ya. Tapi di sisi yang lain secara bersamaan juga menunjukkan kekuatan perempuan, cara pandang perempuan melihat persoalan ini dengan menunjukkan harapan. Jadi saya pikir rentangnya memang sangat bervariasi dan semua benang merahnya yang saya lihat adalah kejujuran ya, kejujuran. Karena itu yang dibutuhkan kemudian untuk menantang cara pikir patriarki yang selama ini mendominasi semua narasi kita tentang pandemi COVID ini. Baik, terima kasih Mbak Valen ya, paparan yang sangat jelas sekali bahwa buku ini begitu penting ya karena bisa memotret bagaimana kesulitan dan sekaligus kekuatan perempuan di era pandemi, bagaimana rumah versus publik itu menjadi suatu tantangan tersendiri ya, dan bagaimana buku ini bisa menangkap kompleksitas perempuan di masa pandemi secara lebih luas. Dan pertanyaan saya selanjutnya Mbak Valen, mengapa puisi? Mengapa puisi yang terlebih dulu untuk menjadi medium untuk diterbitkan di dalam antologi ini, Mbak Valen? Iya, saya pikir juga memang di buku puisi ini juga banyak bicara itu, banyak bicara tentang kalau dulu kita bicara dunia yang berkejaran, tadi ya pandemi COVID ini kan kemudian membuat dikotomi publik dan domestik menjadi kabur dan semua sangat hampir bisa dipastikan bagi kehidupan perempuan itu. Saya pikir memang saya tidak mau mengatakan terjadi chaos, tapi terjadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadinya tidak dipertanyakan, tapi sekarang mau tidak mau kan, karena misalnya tadinya perempuan yang juga bekerja yang kemudian menganggap misalnya problem domestik itu adalah problem perempuan lain dan bukan dia, sekarang mau tidak mau juga berhadapan dengan problem itu. Perempuan yang tadinya juga tidak harus berinteraksi dengan teknologi, sekarang mau tidak mau masuk dalam dunia teknologi yang tanda kutip sangat male. Jadi memang saya pikir momen ini membuat saya mungkin lebih pada ada ruang getar gitu ya antara perempuan-perempuan, sehingga memang ruang puisi menurut kalau dari yang saya tangkap dari membaca puisi-puisi ini menjadi ruang pilihan yang membebaskan. Itu saya pikir memang tidak mudah karena memang baik itu dalam narasi-narasi dunia sastra atau produk-produk sastra itu pasti selalu ditantang, perempuan selalu ditantang dengan pakem-pakem sastra yang ada. Tapi puisi saya pikir memberi ruang untuk rasa, memberi ruang untuk di sini bagi perempuan saya pikir karena tadi kan perempuan kan salah satu ciri yang juga memang juga selalu dikemukakan oleh para feminis adalah tiada perempuan yang tunggal. Jadi ketika kita bicara perempuan, kita bicara perempuan-perempuan. Pengalaman perempuan juga tidak pernah sama, meskipun dia seorang istri, tentu memiliki pengalamannya masing-masing karena kulitnya, karena agamanya, karena pilihan-pilihan hidupnya dia maka memiliki pengalaman-pengalaman sendiri. Dan ruang yang cukup membebaskan itu menurut saya sih memang adalah puisi. Dan itu sangat terlihat. Bagaimana puisi-puisi yang muncul dalam buku ini menurut saya sangat menarik, dari yang sangat ketat gitu ya, yang sangat tight gitu dari kata per kata sehingga kita harus menarik satu nafas ketika membacanya, dengan mereka yang mencoba bernyanyi lewat puisi, jadi memberi ruang yang lebih loose gitu untuk melegakan diri dengan puisi. Jadi saya pikir memang puisi alat untuk dan mungkin saya merasa juga untuk healing dalam situasi yang tadi saya ceritakan. Di satu sisi ekstrim yang satu memang kecemasan, penderitaan, sakit ya, tidak diakui sebagai korban, akses yang sulit dan lain sebagainya, dan berita kematian yang terus-menerus. Dan di sisi yang lain adalah pengharapan, mimpi indah tentang hidup yang lebih baik setelah ini dan lain sebagainya. Jadi puisi memberi ruang itu dan puisi juga saya pikir memberi ruang bagi perempuan ini juga tadi untuk healing ya, untuk menarik nafas dalam situasi yang serba tidak menentu di pandemi ini. Gitu. Baik Mbak Valen, terima kasih ya. Jadi puisi itu merupakan ruang yang membebaskan ya, terutama bagi perempuan untuk menyatakan kisahnya. Nah,
Terkait dengan itu, coba saya akan bertanya kepada pembicara yang lain, Mbak Tiara. Coba Mbak Tiara, kalau menurut Mbak Tiara sendiri, bagaimana sih pentingnya menulis puisi bagi perempuan? Pentingnya menulis puisi buat perempuan. Sebenarnya sih setiap orang kan punya katarsis yang beda-beda ya. Kebetulan kita ini dikumpulkan dalam satu buku yang sama, sebagaimana mungkin semua yang juga ada di festival ini. Memang puisi, esai, apapun itu menjadi suatu hal yang memang merupakan katarsis favorit kita gitu. Jadi kalau ngomongin pentingnya, kita semua pasti tahu pandemi ini, working from home, ataupun perubahan pola hidup yang seperti apapun yang dibawa gara-gara pandemi ini, pasti menimbulkan stres, menimbulkan tekanan dan segala macam. Jadi kalau menurut saya pribadi, menulis puisi itu sangat penting. Bahkan bisa dibilang sebenarnya banyak sekali tulisan-tulisan yang muncul pada saat pandemi khususnya gitu ya, karena memang diem di rumah, hanya bisa memanfaatkan segitu banyak memori yang pernah kita alamin, kita belum bisa jalan-jalan keluar, kita belum bisa ketemu banyak orang. Akhirnya kita dirangsang untuk menggali ingatan-ingatan jangka panjang kita, dan itu tertuang dalam emosi yang bentuknya juga adalah kata-kata. Jadi penting banget sih kalau secara saya pribadi, penulisan puisi itu memang gunanya sangat banyak. Dan mungkin buat orang-orang yang lain bentuknya beda-beda, tetapi saya percaya di masa-masa seperti ini semua orang pasti mempunyai hobi baru atau menggali hobi lamanya jadi bisa timbul lagi. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Kalau untuk Mbak Tiara sendiri, proses apa atau pengalaman apa yang paling unik ketika menulis puisi di dalam antologi ini? Oke, proses yang paling unik adalah menemukan bahwa ternyata memasak itu lebih sulit daripada menulis kalau buat saya. Jadi saya itu yang biasanya cuma jadi gitu kan ya. Terus sekarang jadi pikir-pikir bahwa mungkin mau ada orang yang bantu di rumah baru, mesti kita antigen dulu, harus kita tes dulu. Jadi proses seleksinya adalah kita itu seperti sedang menjalankan peran-peran yang selama ini kita belum pernah atau kita nggak terlalu mafhum gitu di sana. Jadi uniknya dari proses penulisan puisi ini buat saya adalah jadi lebih menggali bidang-bidang atau ranah-ranah baru yang dulu jarang saya sentuh. Tapi dilalah ternyata ada juga 1-2 hal yang disukai. Jadi mungkin ya orang-orang juga banyak yang ketemu di situ. Kita itu istilahnya kalau nggak kepepet banget mungkin kita nggak lakuin, tapi ketika kita lakuin, kita baru bilang, ternyata ini seru banget untuk dilakukan. Wah, terima kasih Mbak Tiara ya. Jadi ternyata kita bisa kuat ya, lebih dari yang kita kira. Betul. Baik, sebenarnya ada banyak yang ingin saya tanyakan juga kepada para pembicara di sini, tapi karena waktu yang sangat terbatas ya, saya hanya saya akhiri diskusi kita sekarang. Tapi jangan tunggu, maksud saya jangan kemana-mana dulu bagi pemirsa ya, karena akan ada sebuah video pernyataan dari Ratna Ayu Budiarti. Beliau adalah penyair dari Garut, sekaligus sebagai editor buku dan salah satu pengurus proyek Wandemik menulis ini. Silakan kepada operator untuk memutar videonya. Halo semuanya, saya Ratna Ayu Budiarti. Di tangan saya ada buku Puandemik. Buku Puandemik ini berisi kumpulan puisi dari beberapa penulis perempuan dan transpuan di Indonesia. Nanti buku keduanya akan berisi kumpulan esai. Saya sebagai salah seorang yang membantu memilih puisi-puisinya dan juga membantu penyuntingan buku ini merasa bangga dan gembira sekali karena respon para perempuan terhadap pandemi ini begitu luar biasa, menyikapi setiap kejadian dalam kehidupannya, bergelut dengan semua keresahan dan kegelisahannya selama berada dalam masa pandemi ini dengan puisi-puisi yang cukup bernas dan saya rasa juga itu cukup baik. Walaupun beberapa penulis masih ada yang rasanya perlu ada pemolesan lah di sana sini, tapi itu saya pikir berdasarkan jam terbang juga dan barangkali juga karena daya ucap yang berbeda dari tiap penulisnya masing-masing begitu ya. Saya sebetulnya tidak menemukan terlalu banyak kesulitan dalam melakukan penyuntingan. Saya hanya membenarkan beberapa kalimat atau kata yang mengalami kesalahan ketik atau menempatkan kembali kata yang
cocok dan lebih pas sesuai dengan kaidah bahasa, dan itu pun tidak terlalu banyak saya rasa karena semua sudah memiliki kemampuan menulis yang cukup baik. Hanya beberapa orang yang puisinya memang tidak dipilih karena tidak sesuai tema dan cara penulisan yang belum berbentuk puisi. Saya tidak mungkin memaksakan memasukkan semua puisi yang dikirimkan oleh teman-teman agar dimuat begitu ya, karena bagaimanapun kita tetap harus mendahulukan kualitas dan juga keterbacaan yang baik bagi para pembaca nanti begitu ya. Saya senang sekali semua respon para perempuan yang berbagi kegelisahan, berbagi ide-ide yang ada di kepalanya dalam puisi ini. Yang menarik adalah hasil penjualan dari buku Pandemic ini akan disalurkan, disumbangkan kepada para perempuan korban kekerasan dan tentu saja melalui lembaga dan juga pada para perempuan pekerja seni. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berkontribusi mengisi buku ini. Semoga kita semua dilimpahi keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Semoga kita semua selalu kreatif. Salam, kalian semua hebat dan luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, jika ada yang ingin membeli bukunya, bisa langsung beli di @jual buku sastra. Nah, terima kasih kepada semua pengisi acara dan pembaca puisi hari ini. Bagi para penonton, jangan lupa untuk mengikuti Instagram @puandemikmenulis, juga Instagram @artsforwomen6 untuk kegiatan-kegiatan dari buku ini dan para penulisnya. Terima kasih atas dukungan melalui patron program Yayasan Mudra Swari Saraswati dan kepada para partner festival yang membuat Ubud Writers and Readers Festival dapat terlaksana. Follow @Ubud Writers Festival on Instagram, Twitter, dan Facebook, atau kunjungi ubudwritersfestival.com untuk lebih banyak informasi mengenai program ini. Terima kasih.